Anda kenapa berhenti di jurnalis? S-nya 3 nih. Saya mengikuti suami saya pindah ke Apa Bali. yang Oh, ke Bali. Jadi ubud yang S yang mana nih? yang kecil tuh. Iya, cewek-cewek. Cewek S. Cewek-cewek S. Saya karena kita tinggalnya di New Kuning di belakang Monkey Forest itu sangat mungkin agak Terus yang itu kecil. L ya? Sementara saya juga masih L ya? bekerja. Akhirnya saya memutuskan balik lagi ke Banda Aceh, dan ketika di Banda Aceh saya bergabung dengan beberapa lembaga kemanusiaan karena yang pasca tsunami. L-nya 3. Tsunami saya salah satu survivor juga. Anda ngalami? Iya, saya lari-lari juga, Pak. Kalau gitu saya nggak berani ngomong sama Anda. Saya dengan Ibu Ella selalu menyombongkan diri. Kita hari ke-6 kita berkunjung ke Tsunami. Sombongnya sama kita. Tapi kalau ketemu dengan orang yang ngalami kita diam. XL aja. Ya mungkin Anda. Kalau Anda ngalami itu, kalau bahasa Jawanya melakoni itu udah ngalami. Kecil ya Alexa. Mau teori apa? Kira-kira saya udah muat. Karena Jadi Anda lebih parah ketimbang bola putih. Kalau bola putih kan tidak. Nah, kalau Anda di sana, di sana, jadi di mana? di sana Ini Mbak, jadi dibagi waktu ini, setelah habis gempa, ketika orang-orang bilang Masjid Raya rubuh gitu, jadi saya dan suami saya kebetulan L aja Pak, saya XL. kameramen, aku Bapak, pergi ke masjid. Bapak X Tuh. apa L? Kenapa? Dan kebetulan harus Ini apa nih? XL. Aku XL. Jadi mobil jeep tua Kalau juga kalau ada boleh. L. waktu dia mau ambil gambar L-nya, masjid, dia ya, bilang sip. sama Makasih ya, saya, Bu. di mobil saja dia akan ambil gambar. Kalau dia nyebrang saya tunggu di mobil kita itu terbuka tahun 58. Ketika saya di mobil tiba-tiba ada ibu naik sepeda motor tuh melawan arah itu mendekati saya. Dia bilang ini, nah pergi dari sini, jangan di sini. Dia bilang, kenapa? Saya bilang, air udah di simpang 5 itu dekat dari sini. Air itu aku laut. Kebetulan 2 minggu sebelum itu saya nonton The Day After Tomorrow film. Jadi saya punya gambaran, masih kayak gitu. Saya nyebrang karena saya lihat suami saya masih di pagar masjid ambil gambar. Saya bilang, air laut naik. Dia bilang, air laut dari mana? Air dari laut. Dari siapa? Dari ibu yang tadi ada nganterin saya. Mana Anda? Balik aja ke mobil dia. Saya balik lagi ke mobil, nyebrang, saya balik mobil. Gitu dia arahin kameranya, betul air. Dia bilang, naik ke mobil gitu. Terus dia lempar kamera ke saya. Nah, satu teman kita itu yang anak Network TV bertahan di pagar masjid, kemudian dia naik ke atas kamar mandi. Sebelumnya dia bersisi sama suami saya. Kemudian suami saya megang setir, saya pegang kamera, dan karena itu jeep terbuka banyak orang, mungkin sekitar 20-an orang. Karena itu off-road, mobil off-road, jadi ada roll bar-nya, orang-orang bergantian di situ. Kemudian kita belok sedikit, di depan kita udah banyak jatuh sepeda motor segala macam, kita stuck di jalan. Di tengah stuck itu, tiba-tiba saya melihat 2 orang nenek, satu buta, dia dituntun. Saya bilang ke suami saya, angkat nenek itu. Terima kasih Bu. Saya tinggal dulu ya, mau nyebut lollipop. Suami saya bilang, kebetulan laki-laki semua yang di belakang, dia bilang, tolong angkat nenek itu. Tidak ada satupun yang mau turun, karena di samping kami itu, kalau Bapak ingat itu taman yang agak menjorok ke bawah di samping masjid itu, air itu udah masuk ke situ semua. Tidak ada yang mau turun. Suami saya bilang, kalau kalian nggak mau turun, berarti nggak akan ada yang bawa mobil ini dan kalian semua mati di mobil ini. Dia turun, dia gendong nenek itu berdua, dia taruh di depan. Jadi suami saya, nenek itu berdua, saya. Entah kenapa tiba-tiba jalan terbuka, kita jalan lagi. Nah, karena di dalam pikiran suami saya dia harus menjemput ibunya, kita mendatangi air Pak. Karena ada, aduh mama dia bilang, mama kita, jadi saya terus rekam. Jadi teriakan kita di mobil itu terekam di kameranya. Kita harus pulang jemput mama. Oh iya saya bilang kita harus jemput mama. Tapi kita apapun yang terjadi pokoknya kita harus jemput mama gitu dia bilang. Terus itu ada simpang 4, kalau Bapak ingat ada kuburan Belanda. Kita bablas ke situ. Jadi seperti kita dengan beberapa mobil adalah mobil terakhir yang kemudian selamat melewati perempatan itu dan kemudian air datang. Mama ke sahabat. Di tengah hiruk pikuk jalan itu, tiba-tiba dengan tidak sengaja kita melihat mertua mamanya dengan budenya dan adiknya yang paling kecil waktu itu masih SD. Kemudian dia suruh saya nyebrang untuk jemput ibunya, kita jemput, dan entah kenapa mobil itu masih muat Pak. Jadi di depan itu suami saya, nenek berdua itu saya, mertua saya, bude suami saya,
adiknya yang kecil masih muat itu mobil. Sampai kemudian jalan stuck, kita udah nggak usah mana-mana. Orang bilang kalau ke depan itu ada air, ke kiri juga kendaraan macet, nggak bisa. Akhirnya kita di depan terminal bus lama itu. Terus mertua saya bilang, ini air makin lama makin tinggi Pak. Mertua saya bilang, kita tidak usah kemana-mana, apapun yang terjadi kita di mobil ini. Kita saling berpegangan tangan gitu. Mertua saya bilang, ya udah kita saling memaafkan. Kalau memang di sinilah umur kita. Terus kita baca doa apa segala macam, kita melihat air itu makin lama makin naik, makin lama makin naik. Begitu mau sampai di jok, tiba-tiba air itu surut. Kita mana airnya gitu. Terus kita turun, airnya hanya tinggal sebetis gitu ya. Terus di tengah kita bingung-bingung gitu, dua nenek ini bilang sama suami saya pakai bahasa Aceh, dia bilang, saya mau turun di sini. Suami saya bilang, nggak usah, ini masih kacau balau. Nenek ikut aja sama kita. Enggak, saya harus turun di sini. Enggak, nenek ikut kita. Enggak, dia bentak, saya mau turun di sini. Akhirnya ya, mertua saya bilang, yaudah diturunin aja. Turunkan aja, kita turunkan di trotoar gitu. Nenek berdua ini. Nah, satu-satunya yang berhasil dibawa mertua saya dari rumah ketika lari itu ternyata uang 20.000 di tangannya. Kemudian dia bilang sama suami saya, ketika suami saya balik setelah letakin nenek itu di trotoar, oh ya ini ada uang 20.000, kasih nenek itu. Suami saya ngambil, gitu dia lihat nenek itu udah nggak ada. Kita pikir oh ya udah mungkin karena rame kita nggak ngelihat gitu ya. Tapi setelah kejadian itu kita merasa kalau kita mungkin nggak pick up nenek itu, mungkin kita nggak akan bablas di air itu. Setelah kejadian. Itu nenek nggak kenal gitu? Enggak, satu buta dan satu enggak. Entah kenapa pokoknya di tengah hirup pikuk itu saya terlihat mereka. Nenek itu angkat gitu. Itu jadi setelah kejadian kita kaji-kaji, oh mungkin kalau kita nggak angkat nenek itu kan kita nggak berhenti ya, kita pasti kena air yang di perempatan itu. Dan setelah itu nggak ketemu lagi. Nggak ketemu, dan kita pasti nggak dan akan ketemu. belum tentu nenek itu ada. Iya, ya mungkin ya. Iya. Nah kemudian itu malaikat. kita pulang gitu, udah banyak mayat di mana-mana. Kemudian kita menolong ada satu orang yang terjepit di tengah sungai. Ada masih satu hidup. orang Tionghoa masih hidup, kemudian kita taruh di trotoar. Terus mertua saya bilang kita pulang ya ke rumah, kita lihat rumah kita kayak apa gitu. Rumah kita udah kira-kira air sekitar rumah kita nggak kenapa-kenapa, tapi air udah sepinggang, mobil-mobil sampah segala macam udah masuk ke kampung itu. Nanti terus ada satu mayat perempuan masih muda, itu udah nggak pakai baju, nekat gitu, melintas gitu kan di bawah air, mau masuk ke halaman kita, dihempang. Terus kan kita bingung, gimana nih, dia tengkurap gitu, aduh gimana gitu. Tiba-tiba lewat sarung hanyut kita pakein, dan tiba-tiba lewat celana training hanyut kita pakein si perempuan muda ini. Terus kita bawa ke masjid yang nggak terkena air. Itu pengalaman beberapa menit pasca tsunami itu buat saya apa ya. Nah ketika kita mau balik ke rumah itu satu jalan itu penuh dengan manusia bermacam ragam, dengan baju compang-camping, ada yang telanjang, ada yang gendong mayat segala. Jadi saya pikir itu udah di padang mahsyar Pak, dan saya pikir saya udah mati. Jadi saya bilang sama suami saya, kita udah mati ya? Belum, dia bilang. Iya ini kita udah mati nih, karena di Al-Quran kan bilang nanti kuhidupkan orang dengan macam. Saya ingat saya itu, enggak, ini udah di padang mahsyar nih. Belum, dia bilang. Mungkin karena saya akan shocknya Pak ya, karena gitu kita pulang itu kan kampung sebelah kita udah rata Pak. Saya bilang, terus suami saya cubit saya, sakit kan? Iya, kita belum mati. Nah ketika kita masih sibuk dengan perempuan muda tadi itu, teman suami saya datang, tolong dia bilang, kenapa? Ibu saya di rumah saya ditimpa kapal, dia bilang. Ibu saya masih ada di rumah itu. Ayolah kita dorong kapalnya, dia bilang. Kita nggak punya asumsi seperti kapal apa, kita pikir kapal perahu, nelayan. Pas kita ke rumahnya, rupanya kapal listrik itu. Jadi rumah mertua saya itu tidak jauh dari kapal listrik yang terdampar itu Pak. Ketika kita lihat, bagaimana mungkin kita mendorong? Karena dia shock ya, karena dia shock juga. Ibu saya masih di bawah kapal ini gitu. Karena rumahnya itu di bawah kapal itu Pak. Jadi akhirnya kita ketemu ibunya, tapi ibu udah meninggal di sekitar situ. Jadi tapi yang lucunya dalam perjalanan kita mau ke rumah dia yang dekat kapal itu kan waktu itu musim haji Pak. Itu banyak sekali orang yang mau pergi haji,
tiba-tiba kan udah di atas genteng dengan segala macam papannya. Hello, Hakim. Wuhu. Ya kita nggak tahu bagaimana dia cara naik ke atas itu, dan ketika surut juga mereka nggak tahu bagaimana cara turun. Jadi banyak sekali umumnya orang-orang tua gitu dia dengan bawa koper hajinya sudah di atas genteng. Kita tanya bagaimana tadi naiknya, kayak nggak tahu. Pokoknya udah ada aja. Mau turun juga nggak tahu bagaimana. Banyak sih sepanjang jalan itu waktu mau cerita kita naik kapal itu. Aku bagi sembako. Makanya untuk kan dari tadi saya nggak cerita pengalaman saya nggak ada tandingannya sama.